PTO pendidikan teknik otomotif terus juga Laila saking prodi peternakan dan Intan dari prodi manajemen. Saya anak muda dari PPSI Jurusan Sastra Indonesia. aktivitas ini itu masuk dengan aspek apa, terus para wanita-wanita khususnya PKK manfaat untuk desa dan itu seperti apa? KWT itu kan sebenarnya pengasuh dari PKK ya, kelompok pasukan tani. Itu programnya macam-macam mas. Di sini tuh ada beberapa KWT. Kalau tempat kita itu khusus untuk pembibitan. Kita dari desa mengajukan proposal itu ya, terus dibentuk KWT. Dari dana desa juga mengeluarkan untuk modal awal dari bibit, terus itu rumah KWT-nya, nah, semua peralatannya awalnya modal dari desa, untuk selanjutnya nanti dikelola oleh anggota KWT. Itu pemberdayaan manusia, pemberdayaan ibu-ibu lah. Dari pembibitan tersebut pemasarannya bagaimana dan alokasi dana dari pemasaran itu seperti apa? Untuk itu kita sudah ada hasilnya dari menyemai itu ya, nanti terus kita rawat, pertaniannya kita rawatkan. Dari bibit itu kita jual. Di warga sini juga banyak yang membeli ke KWT kami. Nah, terus nanti itu uangnya masuk ke kas. Kalau bibitnya sudah kurang nanti kita menyemai kembali. Kalau untuk bibitnya itu bibit tanaman apa aja? Bibit tanaman rumah tangga ya, seperti cabai, tomat, terong, sawi, jahe, gitu. Kalau untuk anggotanya boleh dijelaskan ada berapa? Anggotanya itu karena ini skopnya lingkup desa. Desa-desa kan ada 3 RW. 3 RW itu masing-masing RW diambil 5 orang. Jadi 15 tambahan sama Bu Kades dan Bu Sekdes jadi itu yang mengurus. Tapi kalau untuk anggotanya kita bisa merekrut anggota desa. Kalau untuk programnya itu sendiri mulai dari kapan ya? Baru dibentuk Desember 2020. 1 tahun lebih Masuk ke ketahanan pangan ya. Untuk ini program Masalahnya bagaimana? Apakah online? kita belum ke online ya. Online-nya cuma sebatas apa ya? Sebatas lewat kayak gitu ya. Lebih banyak ke offline. Kita kan tiap bulan ada pertemuan PKK. Itu nanti disosialisasikan. Nanti ada ibu-ibu yang mau langsung ke greenhouse itu. Belum. Nah itu rencana mau di interkomunikasi kan tadi disebutkan bahwa di situ banyak kan Bu kayak terong, kalau produk unggulannya tuh apa sih? Unggulannya tuh tomat. Tomat itu banyak peminatnya, yang paling laris tomat. KWT itu bekerja sama dari pihak luar atau mandiri dari KWT itu sendiri? Karena kita itu KWT-nya masih baru ya, yang modal pertama juga sudah modal dari desa. Untuk saat ini kita masih mandiri. Nah ini sudah dari desa sudah diserahkan ke KWT, jadi ke anggota KWT yang mengelola. Jadi ini sementara kita masih mandiri, belum ada kerjasama dengan luar. Cuman untuk penjualan bibit itu memang bisa sampai ke luar daerah dengan online, misalnya dari WA gitu, minta bibit. Kendalanya itu apa ya Bu? Kendalanya? Iya, kendala yang paling parah itu kemarin ya. Anjir. Kalau curah hujan tinggi sini sawah ini ada Mbak, agak meluap, naik itu larinya ke sana. Iya, solusinya gitu gimana? Kalau misal banjir nih semuanya terendam air, solusinya ibu gimana? Atau mencari bibit baru atau gimana? Kita juga pertemuan tiap bulan biasanya dari kecamatan juga ada penyuluhan nanti cara ngatasin hama-hama tersebut gitu dari kecamatan. Masih dibantu sama balai PPP. Subsidi
kita membuat pupuk organik sendiri ya. Kita pakai pupuk organik karena tanaman itu kadang juga dikonsumsi kita sendiri. Jadinya kita sebisa mungkin pakai pupuk organik. Pupuk kandang, terus arang sekam, sama tanah. Perbandingannya 1:1. Kan sebagian kecil atau sebagian besar gitu kan dijual belikan kan ya Bu ya. Nah, dari ibu ini promosinya lewat apa? WhatsApp atau Instagram atau Lewat WhatsApp. Ini sementara kita baru lewat WhatsApp. Belum, intinya masih satu desa gitu loh Mbak. Kita belum keluar. Karena kita belum bisa mencukupi pesanannya banyak. Aja banyak banget. Kita waktunya yang belum bisa buat ini memenuhi. Permintaan tapi stop sedikit. Iya. Tadi kan ada penyuluhannya Bu dari pertanian itu. Jadi itu kan pelatihannya itu bisa dicontoh kayak pelatihan apa aja Bu yang udah diajarkan dari pihak sananya itu. Bikin fungsi risiko. Terus sebelumnya kita pelatihan pestisida nabati ya, pestisida nabati Dari daun manja, terus daun sirsak, laos, pokoknya toga yang bisa dipakai semuanya perbandingan 1:1 sama buah daun mimba. Mimba. Itu yang buah anti itu hama, daun mimba sama buah mucu. Tapi kalau misalnya habis satu minggu setelah pembuatan, kalau misalnya itu kan katanya buat disemprot, kalau misalnya udah melewati 1 minggu itu bisa jadi pupuk alam. Pembuatannya itu berarti fermentasi gitu ya? Iya, fermentasi. Itu buat nyemprotin untuk kebun, terus kayak kicau. Penyuluhannya setiap bulan berarti. Ya, satu bulan Setiap sekali. ibu PKK itu kumpul itu langsung penyuluhan dari sana ada datang gitu. Iya, Tapi kita memang KWT punya tanggal kumpulan sendiri tiap bulan. Sendiri. Terus kalau kita menyampaikan ke ibu-ibu PKK lewat pengurus-pengurus KWT. Jadi kita misalkan hari ini kita bikin apa, nanti kita sampaikan ke ibu-ibu PKK. Jadi ilmunya ditularkan. Cepat tular. kan pertemuan KWT kan awal bulan ya, besok tanggal 5. Terus untuk PKK desa kan berurutan ya Mbak ya, PKK desa tanggal 8. Nanti setelah itu tanggal 11 ada pertemuan RW kita. Jadi mengerucut dari desa ke RT. Untuk harapan dari depannya dari program KWT ini apa Bu? Depan yang kita harapkan KWT kita bisa berkembang, bisa mencakup seluruh lapisan, khususnya untuk di desa Cadisari, dan nanti semoga saja bisa menambah daerah dan Bisa menambah terutama itu ekonomi keluarga, ketahanan pangan. Jadi kan yang harusnya kita beli bisa mengurangi biaya dari kalau kita nanti sendiri. kita beli tapi kan murah gitu. Nanti dari pembelian itu kita masuk ke kas KWT. Ada pesan-pesan anak yang tentang pertanian gitu. Pesannya ya generasi muda untuk jangan pernah malu terjun ke sektor pertanian, karena sekarang itu sektor pertanian sudah semakin canggih semuanya, nggak seperti dulu ya. Ini ada pertanian nggak? Saya fakultasnya pertanian, tapi prodinya peternakan. Ya pertanian dan peternakan itu untuk zaman kadang mungkin anak muda juga agak gengsi ya, kenapa nih peternakan pertanian, padahal sekarang itu sudah benar-benar luar biasa canggih, malah hasilnya tuh kebutuhan pokok yang setiap hari kita butuhkan. ya, karena semua kan berawal dari pertanian kan semuanya. Dan malah prospeknya lebih panjang. Kalau makanan kan terus-terusan kita butuhkan. Ya kayak kita juga butuh inovasi kayak tanaman biar lebih nggak gampang kena hama kayak gimana kan, itu kan biasanya tugas-tugasnya anak-anak muda. Cari solusi-solusi. Nah kebetulan itu jadi saya jualan
ikan hias kan ya. Sama-sama berbisnis lah. Nah terus akhir-akhir ini saya sedang mengurus itu Sansevieria ikan tertua. Tapi masih kecil-kecilan banget sebatas hobi. Tapi untuk yang tanaman masih belum. Kalau yang saya sudah ya lumayan lah. Yang ikan itu sudah jadi 4 tahun. Pas zaman COVID terus sempat booming ikan hias kayak gitu. Terus sempat ada bantuan juga dari Presiden BPUM, bantuan Presiden usaha itu. Nah itu terus peminatnya kan lumayan 2,4 terus berikutnya itu 1,2. Nah terus saya coba akhirnya ya. Berarti udah punya kelompok apa mandiri? Mandiri Bu. Oh, mandiri. Berarti itu dana BPUM-nya benar-benar bermanfaat. Ya alhamdulillah. Untuk usaha ya. Iya Bu.